aku Cita Pohan, penyiar radio dan penulis. Saya Aji Santoso Putra, praktisi mindfulness dan pemulihan batin. Dan ini adalah Ngebatin. Ngerawat batin. Ingat gak sih Mas Aji, pertama kali kita ketemu, kenalan? Ingat gak ini? Agak ingat. Agak ingat tuh gimana maksudnya? Kalau nggak salah itu pertama kali kita ketemu pas sesiku ya, kalau nggak salah. Iya kan? Kelasnya Mas Aji. Iya. Tahun berapa tuh ya? 2019? Jauh sebelum pandemi tentu saja. Sebelum pandemi. 2000? 2019 deh kayaknya. Karena kan 2020 kita nggak kemana-mana. Iya, berarti 2019 di salah satu sesiku ya. Iya. Aku ikutan Iya. kelas. Kamu sama beberapa temanmu tuh? Aku berdua. Berdua ya? Iya, aku berdua sama teman aku. Iya. Itu adalah momen dimana aku lagi sedih, lagi galau, lagi patah hati. Jadi tuh kenapa aku ikut kelasnya Mas Aji? Gara-gara lagi sedih lah, lagi patah hati, baru putus gitu kan. Terus udah gitu curhat sama Sesa. Terus kata Sesa itu siapa ya? Sesa manajer aku. Oh iya. Bukan yang manajer Mas Aji juga, sekarang enggak ya. Jadi ya karena sama Sesa tuh udah sahabatan dari lama kan, jadi dia tahu banget aku lah segala curhatan, juga aku curhatinnya ke dia. Kayak dia udah capek kayak dengerin curhatan aku, jadi dia cuma bilang gini, udah mendingan daripada lo galau-galau lo ikutan kelas aja deh nih gitu, kayak self healing, terus udah gitu emotional healing gitu kan. Dikasih lo tuh linknya macam-macam dari Instagram. Wah, baca semuanya. Wah, kayaknya yang ini menarik nih. Terus aku akhirnya daftar tuh ngajar. Sebelumnya DM dulu kalau nggak salah, sempat kita tektokan sebelum sesi. Ingat nggak? Gantian. Iya. Kalau tadi kan kamu tanya ke aku, ingat nggak gitu? Nah, ingat nggak dulu kelihatannya sebelum sesi kita DM-an? Enggak ya? Aku nggak ingat. Jadi draw ya? Sama-sama nggak ingat ya kan? Sama-sama nggak ingat. Lupa, rada-rada lupa. Tapi yang aku ingat sih pertama kali ya ketemu secara langsung ya pas sesinya Mas Aji kan. Terus itu cerita-cerita ya aku ikutin kelasnya. Terus nah momen itu aku ikut kelas itu tuh sebenarnya tujuannya adalah untuk bikin hati ini lebih tenang gitu ya, namanya juga orang baru patah hati ya kan. Jadinya ada rasa nggak nyaman, terus kayak ada pikiran-pikiran yang ganggu, nggak bisa tidur apalah segala macem, dan bingung gitu loh, kayak ini harus diapain ya perasaan ini gitu. Udah dicobain gitu. Akhirnya disitulah kita ketemu. Terus gitu. apa yang kamu dapetin namanya? di sesi itu? Semakin bingung kan? Lumayan. Bagus, itu tanda kebingungan adalah tanda bahwa kita belajar. Iya, benar-benar. Enggak, cuma di situ akhirnya aku pertama kalinya aku belajar untuk yang namanya rasa nggak nyaman. Dihadapinnya harus kayak gimana, itu menarik sih yang waktu itu Mas Aji bagi di kelas tuh menarik banget gitu, soal perasaan, pikiran gitu. Nggak sih? Iya. Apa emang selama ini itu yang jadi fokusnya Mas Aji? Perasaan dan pikiran itu. Ya kalau menurut pengalamanku ya, itu kita manusia ini itu lebih bermasalahnya dengan pikiran dan perasaan kita sendiri gitu. Jadi kita kewalahan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Makin bingung kan? Kita kewalahan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri. Enggak, aku nggak bingung. Ya bisa dipahami ya. Ya, termasuk seperti yang kamu katakan tadi atau ceritakan tadi, bahwa ketika kita patah hati ya atau sakit hati, maka muncullah perasaan yang nggak nyaman. Nah, contohnya apa? Misal kalau mengalami patah hati atau sakit hati, perasaan apa yang muncul? Yang muncul perasaan sedih. Sedih ya. Sedih. Terus udah gitu kayak perasaan yang pokoknya nggak enak deh, nggak nyaman, pengen nangis. Terus udah gitu kayak ada perasaan kayak rejection. Marah ada nggak? Marah ya, juga marah. Sebel gitu kan. Sebel pokoknya nggak enak deh. Iya, jengkel gitu ya. Nah, ketika perasaan itu muncul ataupun pikiran itu muncul, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah perhatian kita. Ya, our attention itu cenderung terseret
pikiran dan perasaan kita. Oke. Oke. Ketika ngecek nih, masih nyambung kan ya? Karena selama ini kadang saya perlu menyadari apa yang saya sampaikan bisa dipahami orang atau enggak gitu kan. Perhatian ya, attention itu yang perlu kita pelajari supaya kita bisa memulihkan perasaan yang muncul ketika kita patah hati. Contoh, kamu memperhatikan diriku atau kamu memperhatikan kacamata ini misal. Ya. Ketika kamu memperhatikan kacamata ini, bener nggak kalau aku bilang bahwa kamu menyadari kacamata ini? Ya. Ketika kamu tidak menyadari kacamata ini, misal kamu menyadari daun ini, maka kamu tidak memperhatikan. Ke sini kan ya, attentionnya langsung ke sini ya. Ketika kita arahkan kesadaran ke satu objek, maka perhatian kita juga terarah ke objek itu. Ngerti. Istilahnya kalau misalnya belajar motret atau yang suka main kamera, yang namanya fokus tuh cuma bisa satu. Jadi kalau misalnya fokusnya lagi di area, misalnya di daun, yang belakangnya blur. Kalau misalnya fokusnya kita ganti, yang depannya yang blur. Kayak gitu. Ya kurang lebih seperti itu ya, karena saya nggak tahu. Jadi kita sepakat iya aja lah. Biar cepet ya. Nah, berarti hubungannya antara kesadaran dan perhatian adalah cukup erat. Jadi apa yang kita perhatikan itu adalah apa yang kita sadari. Apa yang kita perhatikan adalah kita sadarin. Itu dulu satu hal yang perlu kita renungkan, yang perlu kita sadari. Ya. Nah, apa kaitannya dengan perasaan dan pikiran kita? Ketika perasaan sedih muncul, perasaan nggak nyaman muncul, termasuk perasaan yang nyaman sekalipun, pertanyaannya adalah perhatian kita terseret oleh pikiran dan perasaan itu atau enggak gitu. Perhatian kita terseret oleh pikiran dan perasaan itu atau enggak? Karena kalau kita terseret, ya, berarti kita akan terus tergulung perasaan itu karena perhatian kita, kesadaran kita hanyut oleh pikiran dan perasaan itu. Terhanyut, terlarut gitu ya? Iya. Oleh karena itu, dengan memahami itu ya, oleh karena itu yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah istirahat. Istirahat supaya nggak terseret hanyut. Praktisnya, kalau muncul perasaan sedih, perasaan yang nggak nyaman, atau apapun itu yang kita beri label negatif ya, kita hanya memperhatikan, hanya mengamati saja pikiran dan perasaan itu, mengurangi melawan, mengurangi mengusiri. Sebenarnya justru kenapa aku ikut kelasnya Mas Aja waktu itu, aku pengen mengusir si rasa nggak enak itu kan. Jadi sebenarnya ingin mengusir rasa nggak enak tuh bukan jalan atau jawaban ya. Iya, itu reaksi alami kita ya. Kita cenderung membenci perasaan yang nggak nyaman, cenderung sangat memeluk erat gitu, apa yang kita rasa nyaman. Padahal hidup ini kan nggak sesepele itu, nggak semudah itu. Hidup kan pengennya happy-happy, Mas. Iya, bisa dipahami ya. Memang seperti itu, lebih enak happy sih, lebih enak gembira gitu. Apalagi momen itu ya, waktu itu aku kayak pengen mempertahankan semua yang senang, semua yang happy-happy. Jadi kayak yang gak enak-enak aku nggak mau gitu. Nah, perasaan yang happy sekalipun, perasaan yang nyaman atau segala perasaan yang kita beri label positif, itu pun perlu kita sikapi dengan istirahat itu tadi, yaitu tidak mempertahankan, tidak terus kayak merangkul perasaan itu, ayo pokoknya kamu harus ada di sini terus gitu ya, perasaan nyaman itu pun kita perlu istirahat juga dari keinginan untuk mempertahankan perasaan nyaman itu, karena sebatas yang saya pelajari ya Ujida, itu derita, nggak happy, itu muncul karena kita melawan dan mempertahankan perasaan kita. Mau apapun itu, mau perasaan nggak nyaman atau perasaan nyaman? Biasanya kan yang nggak nyaman kita lawan, kita usir. Nah, itu biasanya akan bikin kita menderita.
Demikian juga ketika yang nyaman kita pertahankan, kita jaga dia supaya nggak lewat gitu, nggak berlalu. Itu pun juga akan jadi konflik batin kan, bikin menderita gitu. Jadi sama aja sebenarnya ya, perasaan apapun ya jangan ditahan dan dilawan gitu. Iya. Nah, ini yang mungkin banyak orang ya, termasuk saya yang masih perlu belajar juga gitu, yaitu keinginan kita untuk happy, keinginan kita untuk tenang, itu jadi persoalan sendiri juga gitu. Malah kamu pernah ngalamin nggak gini, kamu pengen tenang gitu misal, ayo tenang, wah malah jadi semrawut ya pikirannya gitu ya. Iya, jadi keinginan untuk tenang malah membuat kita gelisah. Sehingga kita pun perlu beristirahat dari keinginan untuk menenangkan diri. Harus istirahat dari keinginan untuk menenangkan diri. Iya. Kedengarannya masih rumit di awal. Iya. Tapi karena akhirnya juga rumit sih. Di akhir juga nggak rumit gitu ya. Akhirnya di awal. Jadi untuk apa kita melakukan semua kerumitan ini? Cuman ada satu yang aku inget dari kontennya Mas Aji kan, setelah itu kan aku follow kan di Instagram. Terus sekarang masih follow ya? Kayaknya sih udah sempet unfollow. Masih lah. Ngapain kita unfollow ya kan? Paling kan mute aja. Mute sama block gitu ya? Mute, block, unblock gitu. Jadi ada satu konten yang waktu itu aku baca. Mas Aji bilang ya intinya kayak gitu tadi, sesuatu tuh kalau mau kita pertahankan untuk selalu ada atau kita lawan untuk dia pergi, malah itu yang membuat kita menderita gitu kan. Dan intinya sebenarnya kita cuma perlu membiarkan semua hal ini ya berjalan aja lewat gitu. Iya. Nah itu satu hal yang perlu kita sadari adalah segala sesuatunya itu akan lewat. Ya, seperti yang kamu katakan tadi kan, pikiran perasaan kita itu seperti awan-awan di langit. Jadi ya dia akan berlalu, lewat, ya, muncul, lenyap, silih berganti. Ya. Pikiran dan perasaan sifat alamiah seperti itu. Nah ini mungkin bisa jadi kunci supaya kita lebih mudah memahami. Ya. Pikiran dan perasaan itu sifat alamiah. Dia muncul lalu lenyap. Muncul lagi, lenyap lagi. Baik yang nyaman maupun yang nggak nyaman. Nah itu tuh aku sempet kesel tau gak sih sama postingannya Mas Aji. Jadi kan momennya pada saat itu kan aku lagi patah hati, tapi juga masih ngerasa kayaknya bisa diperbaikin deh gitu. Jadi aku ngerasanya kayak enggak, ini masih bisa diberesin nih. Ini tuh sebenarnya masih bisa dipertahankan, istilahnya kayak gitulah. Terus di momen yang bersamaan Mas Aji ngepost itu tuh tulisan itu kayak ya semuanya memang akan lewat gitu. Jadi kayak yang berlalu biarlah berlalu. Terus aku kesel kayak ini orang kenapa nggak optimis banget ya? Aku kayak di kepala aku nih ya yang masih dalam mode pengen mempertahankan sesuatu atau memperjuangkan sesuatu. Pemikiran seperti itu atau sudut pandang kayak sangat mengganggu ya. Bikin aku kayak ini orang nggak optimis banget sih. Scroll gitu. Mute. Cuma maksudnya ada rasa kok gini sih gitu. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan? Sepertinya masih cukup banyak orang yang beranggapan bahwa yang aku bagikan itu terkait dengan hal-hal di luar diri. Jadi ketika mempertahankan atau melepas itu mempertahankan melepaskan seseorang atau mempertahankan melepaskan status gitu atau putus atau lanjut dan sebagainya kan. Padahal inti yang aku tuliskan sebenarnya lebih ke apa yang ada di dalam diri kita. Jadi mempertahankan perasaan atau melawan perasaan. Ya. Ketika pikiran dan perasaan kita ini sifat alaminya sebenarnya terus berganti, kayak awan itu tadi ya? Ya, muncul lalu lenyap. Sehingga upaya untuk mempertahankan dan melawan itu menjadi hal yang memunculkan konflik. Sampai di sini bisa dipahami ya. Ya. Jadi kayak sifat alami hujan itu basah. Terus kita maunya dia kering. Iya. Itu pasti terjadi konflik pertengkaran batin kan. Ya, demikian juga selama ini mungkin kita
bersikap seperti itu ke pikiran dan perasaan kita. Maka di sini pelan-pelan saya akan ajak kita memahami lebih mendalam, yaitu berarti kan posisinya gini Ujit, kita menyadari pikiran dan perasaan, pikiran dan perasaan yang kita silih berganti itu, silih berganti kayak awan itu tadi. Oke. Aku udah bisa nih gitu, ini bisa bayangin ya perasaan aku. Berarti ada dua pihak kan di situ. Iya, ada si pikiran dan perasaan dan ada aku. Seperti tadi kacamata, seperti tadi ada daun. Iya. Ketika kamu memperhatikan kacamata, maka ada dirimu dan ada kacamata. Iya. Ya. Demikian juga ketika kita menyadari pikiran dan perasaan, ada pihak yang menyadari, sama ada pihak yang kita sadari kan. Iya. Objek yang kita sadari, yaitu pikiran dan perasaan, dan diri kita yang menyadari. Ya. Oke, itu poin pertama. Poin kedua adalah, berarti kita sadar bahwa ada yang menyadari kan. Iya. Ada pihak yang menyadari kan. Oke. Iya. Ya. Perlu ada kesadaran bahwa ada dua pihak ini. Ketika kita menyadari, benar-benar menyadari dua pihak ini, maka yang menyadari tidak akan terseret. Karena ada pembatas. Karena ini sesuatu yang berbeda. Oh, karena di luar dari itu. Ya, seperti kacamata dengan dirimu tadi. Nah, mungkin loh ya, ini mungkin ya. Kalau kita sudah berada di kondisi seperti itu, kita menyadari pikiran perasaan itu lalu lalang, silih berganti, mungkin disitulah ketenangan yang sebenarnya. Ketenangan yang sebenar-benarnya. Iya. Ketika kita melepaskan dan hanya melihat perasaan dan pikiran itu ya sebagai perasaan dan pikiran aja, bukan diri kita seutuhnya. Iya. Karena mungkin selama ini kita mengejar bahagia, ya, kita kan pengen bahagia, habis patah hati, habis putus atau mengalami satu kejadian yang pahit gitu, kita kepengen gembira gitu, kita kepengen melawan sedih. Bahagia yang kita kejar itu lebih ke lawan dari sedih. Iya, karena nggak mau sedih, maunya bahagia. Jadi istilahnya kalau satu garis gini ya, ini sedih, ini bahagia. Aku maunya di pojok kanan, nggak mau ke pojok kiri. Gitu. Aku nggak mau hitam, maunya putih. Jadi kita masih berada di ruang objek yang kita sadari, bukan? Pikiran dan perasaan kan? Masih di dalam situ ya, masih di dalam kacamata aku. Iya, benar kacamata tadi aku lupa sendiri. Lupa sendiri. Iya. Dan ketika kita menyadari bahwa diri kita bukan objek itu, ada sesuatu pihak yang berada di luar objek itu, disitulah mungkin bahagia yang selama ini kita idam-idamkan sebenarnya. Mau sedih kayak, mau gembira, mau cemburu, mau marah, mau lapar, mau kenyang, mau apapun pikiran dan perasaan kita, ketika kita berlatih untuk menjadi observer, become the observer, atau witness, ya, maka di situ mungkin kebahagiaan, ketenangan yang selama ini kita idam-idamkan. Karena di situ sulit kita terombang-ambing. Nggak kebawa gitu ya. Nggak kebawa. Kita cuma jadi pengamat aja, jadi observer atau witness itu sendiri. Ya. Itu yang disebut consciousness atau awareness bukan? Iya. Ada sebagian yang mengatakan itu adalah consciousness, awareness, atau ada yang menyebut loving awareness. Ya banyak istilah untuk itu ya. Tapi barangkali lebih sederhananya adalah tadi bahwa observer. Ya pihak menyadari, pihak yang menyadari. Ya, termasuk kalau kita berbicara soal cinta ya, karena kan mungkin kita sering mencintai seseorang atau mencintai sesuatu, di satu sisi membuat kita lebih membenci lawannya, atau dengan mencintai, misal ada orang tua mencintai anaknya gitu, lalu reaksi atau tindakannya malah kok cenderung membenci atau cenderung galak kepada anaknya gitu. Ini demi cintaku padamu gitu. Ya biasanya kalau pasangan, aku begini itu demi cintaku padamu loh gitu. Dia melakukan hal-hal yang mungkin itu cenderung agresif gitu.
Nah, itu berarti mungkin masih di ruang objek tadi. Belum cinta yang tidak memusuhi benci gitu. Iya. Berarti kayak kalau cinta yang tidak memusuhi benci atau hitam yang tidak membenci putih. Iya. Atau putih yang tidak membenci hitam. Itu berarti dia kayak memeluk kedua-duanya gitu. Iya. Negatifnya diiyain, positifnya juga diiyain gitu. That's life. Kita tidak bisa hanya di satu sisi. Hidup ini bagaimanapun juga kita mau koprol, kayang, tiger sprong atau apapun itu, ya hidup ini akan selalu terdiri dari nyenengin dan nyebelin. Kalau cuma mau nyenengin doang nggak mungkin juga ya, ntar jomplang juga ya. Nggak bisa sih, benar-benar. Mungkin bisa, tapi batin kita jadi tegang. Ketika kita terlalu ngotot, pokoknya harus nyenengin terus. Ya, karena keadaannya seperti balik lagi ke awan itu tadi ya, akan berganti, akan berubah, akan lewat. Gitu ya, kenyataan hidup memang always constant flux. Ya, maka ada istilah yang kadang bikin saya ketawa itu, kenyataan ini nggak peduli perasaan kita. Kenyataan ini nggak peduli perasaan kita. Iya, dia as it is. Dia nggak peduli. Misal kita sedih gitu, terus dia berubah untuk nggak nyebelin gitu, terus dia berubah jadi nyenengin. Enggak, dia ya kalau waktunya nyebelin ya dia akan nyebelin gitu. Mau hujan sih hujan aja, mau hujan 2 hari ya 2 hari aja. Kenyataan nggak peduli perasaan kita. Iya sih, benar juga ya. Itu baru yang hubungannya sama, ya gampang deh, maksudnya yang hubungannya langsung sama alam gitu. Ya itu tadi, misalnya hujan, kita pengennya nggak hujan gitu. Atau banjir, kita pengennya nggak banjir. Tapi ya mohon maaf, banjir akan tetap terjadi misalnya gitu ya. Seperti itu. Jadi ya nggak bisa benar, sebenarnya nggak bisa dilawan dipertahankan atau dilawan untuk pergi. Iya, demikian juga pikiran dan perasaan kita. Ya, maka kita perlu melatih perhatian kita. Attention training. Ya. Attention training. Ya. Maksudnya sering bilang perhatian, attention to be here and now. Perhatian di sini kini. Sepentingnya apa sih itu, Mas? Karena hidup ini hanya ada di saat ini, kan? Hanya ada di sini gini. Masa lalu ya udah lewat kan gitu. Dan masa depan juga belum pasti terjadi gitu. Ya. Atau sederhananya kamu punya satu momen yang bikin kamu happy nggak? Ada dong. Ada ya? Kenangan-kenangan manis gitu, momen yang diingat gitu. Oke. Boleh aku tahu satu aja. Yang simpel aja sih, nggak harus yang wah gitu. Lagi liburan. Momen waktu liburan ya. Udah lama nggak liburan gitu. Ini itu yang kepanggil. Iya. Momen waktu liburan. Spend time di pinggir pantai. Ya. Pada waktu kamu liburan itu perhatianmu ada di mana? Di pantai, di pasir, di laut. Di momen itu kan, di saat itu ya. Jadi happy itu kita alami kalau perhatian kita berada di momen itu. Bayangin kalau kamu liburan di pantai itu, terus misal kamu mikirin tentang masa lalu. Mikirin kerjaan. Atau mikirin tentang masa depan. Atau mikirin tentang cicilan KPR misalnya. Ada ke bawah sih beberapa detik. Nah, kalau semacam itu kan sepertinya kita nggak bisa happy ya, di momen itu ya. Nah, itulah kenapa perhatian di present moment itu menjadi kunci untuk happy. Ini satu hal yang menarik juga sih, Mas. Masih hubungannya sama apa namanya hubungan percintaan ya. Karena kan waktu itu kan aku ikut kelas itu kan lagi patah hati. Terus di situ akhirnya lesson learning aku adalah waktu itu kenapa kayak aku dan pasangan aku itu ngerasanya suffer nih, kayaknya dua-duanya suffer atau menderita, karena aku baru menyadari aku adalah orang yang dulunya selalu berorientasi pada masa depan. Jadi ngerencanain sesuatu, ngeliat tuh ke depan, terus udah gitu pokoknya aku bayangin yang ada di masa depan mulu, tapi lama-lama aku jadi worry nih sama masa depan ini.
karena kan dia sebenarnya belum terjadi dan aku bingung kan harus kayak gimana gitu. Tapi aku bayangin terus kayak aku harus nyiapin ini, jadinya nggak santai, jadinya banyak worry sama masa depan. Sedangkan dia tipe yang sangat amat memuja atau sangat amat senang mengingat masa lalu. Jadi dia lebih banyak ngebahas masa lalu, sedangkan aku ngerasa ngebahas masa lalu mulu sih. Kita tuh mesti mikirin masa depan lagi. Itu kan udah lewat. Padahal sebenarnya itu kan juga belum tentu terjadi, gitu kan? Iya kan? Pada saat itu kan aku ngerasanya kayak ya lebih positifnya ngomongin masa depan lah, masa lalu kan udah lewat, gitu kan? Dan di situ aku akhirnya baru sadar kalau gara-gara aku sering terlalu berorientasi sama masa depan dan dia happy banget di masa lalu, kita jarang ketemu di tengah, di present moment. Dan aku jadi sadar kayak, oh iya juga ya, berarti sebenarnya yang bikin kita bahagia tuh ya momen at that moment gitu. Present moment gitu ya. Dan momen yang at that present moment itu jauh lebih sederhana daripada ketakutan aku akan masa depan dan kesenangan dia sama masa lalu. Jauh lebih kecil. Tapi rasanya justru itu sebenarnya yang paling powerful dalam hubungannya, dalam hubungan itu gitu. Ya, benar banget. Kita hanya bisa happy atau mungkin ada yang menyebut pulih ya. Kita bisa memulihkan batin kita ketika perhatian kita di present moment, di sini kini. Hanya saja mungkin sebagian orang beranggapan kalau present moment itu sesuatu hal yang kayak beneran nggak ingat masa lalu, beneran nggak memikirkan masa depan. Nah, kalau sudut pandangku ya, ini belum tentu benar, tapi present moment atau attention di sini gini, perhatian di sini gini, itu yang perlu kita pahami adalah ya nggak apa-apa, muncul ingatan masa lalu nggak apa-apa. Toh ingatan atau memori itu munculnya kan di sini kini juga kan? Iya sih. Ya kan? Demikian juga imajinasi tentang masa depan itu munculnya juga di saat ini. Kan kita nggak terus muncul memori tiba-tiba langsung tubuh kita terseret ke masa lalu gitu kan enggak kan? Tetap di present moment, sehingga memori imajinasi itu pun sebenarnya munculnya di sini kini, present moment. Nah, maka latihan untuk be present yang aku latih itu hanya menyadari memori yang muncul, hanya menyadari imajinasi yang muncul. Itu adalah present moment. Jadi bukan yang terus sama sekali nggak ada memori, sama sekali nggak ada imajinasi gitu. Tapi intinya adalah jangan terlarut. Iya, ketika kita menyadari bahwa oh ya, ini memori muncul. Ingat tadi pola tadi. Ada yang menyadari, ada yang menyadari dan ada objek yang disadari. Si pengamat ini nggak berada di masa lalu kan? Si pengamat selalu berada di sini kini. Ketika punya kesadaran seperti itu, memori mau muncul, imajinasi mau muncul, apapun pikiran dan perasaan yang muncul, nggak apa-apa, jangan terus dihilangkan, sadari saja. Itu pun munculnya di present moment. Jadi lama-lama kita obrolin semakin lucu sebenarnya. Iya sih, benar. Tapi lucunya gitu ya, berarti sebenarnya dengan yang namanya menyadari aja bukan sebuah hal yang simpel gitu ya. Apalagi kita nggak terbiasa ya, punya pola pikir yang kayak gini gitu. Dan masih banyak orang, ini menarik ini kalau kita obrolin karena masih banyak orang yang bisa dikatakan salah kaprah ya, yaitu berpikir bahwa latihan untuk berada di sini kini, di present moment itu nggak ada memori sama sekali, nggak ada imajinasi sama sekali. Enggak. Tetap muncul memori, tetap muncul imajinasi. Itu pun munculnya juga di sini gini kan gitu. Iya sih. Benar. Tapi dengan itu, dengan pola seperti itu menurut Mas Aji, apakah itu bisa menjadi jalur untuk move on dari masa lalu? Move on dari masa lalu itu sendiri pun mungkin kita pahami bahwa masa lalu itu sesuatu yang harus kita tinggalkan juga. Iya, karena udah lewat. Nah, ini agak
sepertinya berisiko membingungkan juga. Bisa kita patah hati gitu, kita mengalami patah hati. Bisa kan kita udahin aja. Kita kan kepenginnya segera move on kan. Iya, ini aku udah pengen. Iya kan, itu tadi pertanyaan itu kalau ditelusuri lebih dalam, sebenarnya muncul karena ada keinginan untuk move on kan. Kan? Atau kita ketemu teman gitu, teman baru putus cinta gitu. Lalu kita kan biasanya mendoakan dia atau ngomong gitu, semoga kamu cepat move on ya gitu. Iya. Keinginan untuk move on itu sendiri itu menjadi kendala. Iya, karena kalau tadi ya keinginan untuk menenangkan, akhirnya jadi malah terlalu menarik. Ayo pengen move on kayak malah jadi. Termasuk keinginan untuk menenangkan diri malah bikin kita terus gelisah. Jadi keinginan untuk move on ini sendiri pun perlu kita renungkan gitu. Makanya kita perlu berdamai dengan kondisi saat ini. Kalaupun sekarang belum bisa move on, ya nggak apa-apa. Dan biasanya ketika ada kelonggaran batin seperti itu, nggak apa-apa kok kalau memang belum bisa move on. Biasanya ketika ada kelonggaran, pengenduran batin seperti itu, kita akan lebih bisa lewat mengalir, tahu-tahu di situ tuh. Iya. Aha, ternyata begitu. Iya. Ya udahlah, yang mau move on nggak move on terserah lah. Bebas. Yang penting terima aja. Kalau memang belum bisa move on, ya terima. Belum bisa move on, nggak apa-apa. Belum bisa memaafkan, ya terima. Belum bisa memaafkan, nggak apa-apa. Ya. Demikian juga sebaliknya ya. Menerima kenyataan seapa adanya.